Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Duka yang dirahmati Allah, ada 3 hal penting di dalam Al-Quran yang harus kita perhatikan, kita amalkan. Dan ini dikatakan pakar tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika dia menyusun tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan dengan seksama, ada 3 hal yang penting di dalam Al-Quran yang mana jika kita mau mentadaburi, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memperoleh perilaku-perilaku yang utama. Kita akan memperoleh ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. 3 hal tersebut itu, yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, aniskurli wali walidaik. Yang ketiga, aqimus shalah wa atiuz zakah. Inilah 3 hal yang penting di dalam Al-Quran, yang mana jika kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Dan ini dikatakan para ahli merupakan puncak peradaban. Oleh karena itu kita kupas satu persatu secara singkat. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah itu diimplementasikan dengan ketaatan kepada Al-Quran. Ketaatan kepada Rasul itu dibuktikan, diimplementasikan dengan taat kepada sunnah. Dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Satu sama lainnya selalu ada keterkaitannya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamasaktum bihima abada, kitaballah wa sunnah Rasul. Telah aku tinggalkan 2 perkara yang luar biasa, yang jika kalian berpegang teguh, berpegang erat, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itulah kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan menghapuskan kesalahan dosa-dosa kamu. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah aniskurli wali walidaik. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itu merupakan wasilah adanya kita hidup di dunia ini. Betapa mulianya, betapa hebatnya Islam menempatkan kedudukan kedua orang tua. Setelah kita diperintahkan beribadah kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hal ini Al-Quran mengungkapkan dalam surat Luqman, andai kata kedua orang tuamu itu berbeda agama, ketika dia mengajak kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, maka jangan ditolak. Tetapi apa kata Al-Quran? Wasohibuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka dengan baik. Ada seorang pemuda yang gagah pemberani di zaman Rasulullah, datang kepada Rasulullah, ingin menjadi relawan dalam rangka menghadapi peperangan Ahzab. Maka Rasulullah bertanya, akhiyun walidaka wassobab, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masih. Naam ya Rasulullah, dia masih hidup. Kemudian mereka hidup bersama siapa? Mereka hidup berdua tanpa ada anak yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, fafihima faja'id, berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Karena berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan jihad baik bagi Anda.
Pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati Allah. Yang ketiga, aqimus sholah wa atiuz zakah. Tegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, tunaikan zakat dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang melakukan sholat, yang rajin sholat, yang tekun sholat, kemudian yang bersangkutan itu mempunyai harta yang banyak, mempunyai harta yang berlimpah, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakat padahal sudah nisabnya untuk mengeluarkan zakat, maka dikatakan lan tuqbal sholatuh, maka sholatnya tidak diterima. Kemudian bagi mereka yang melakukan menunaikan zakat, kemudian dia tidak sholat, maka dikatakan lan tuqbal zakatuh, maka zakatnya tidak diterima. Dua ibadah ini sangat ada hubungannya. Sholat hubungannya langsung kepada Allah, zakat hubungannya langsung kepada sesama manusia. Oleh karena itu khalifah pertama kali Abu Bakar As-Siddiq ketika menjumpai sekelompok golongan orang-orang yang mau melakukan sholat tetapi tidak mau membayar zakat, maka Abu Bakar mengatakan laukol killana man faroko sholata wa zakata. Demi Allah, saya akan memerangi kelompok orang-orang yang mau memisahkan kewajiban antara sholat dan zakat. Demikian pemirsa Cahaya Duha yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit waktu ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.